gue ngeliatnya tuh sepak bola tuh sebenarnya udah agak membosankan gitu. Maksudnya dengan rentang 4 kali 2 kali 45 menit gitu. Halo FIFA Mania, jumpa lagi di kanal YouTube Obrolan Vigo dalam program terbalik. Dalam kanal YouTube FIFA Go di program Obrolan Vigo bersama Erlambang lagi. Setelah kemarin gue kena ketangkap Satpol PP. Sekarang Ari juga ketangkap. Ari ketangkap dia. Akhirnya dia ngechat itu Jakarta kolaborasi. Akhirnya dia ngechat. Nah, kali ini kita nggak ngebahas soal transfer nih. Transfer kita tepikan dulu ya. Kita ngebahas soal sepak bola nih. Kan. Sepak bola secara prospek masa depan itu gimana ya? Secara prospek masa depan, dan kita kerucutkan untuk di generasi Z sama generasi Alpha ya. Itu berarti generasi tahun, kalau generasi Z itu 97 sampai 2010. Ya, dan generasi 2012, dan generasi Alpha itu 2010 sampai 2025. Oh, oke. Berarti termasuk Alpha nih gue. Wah, enggak lah, itu lahirnya. Halo Alfa Romeo lu. Nah, untuk pertama-tama sih kita ngomongin soal sepak bola sendiri ya. Sepak bola itu kan maksudnya industri paling seksi lah ya. Paling keren lah ya, paling besar di dunia. Secara perputaran uang bagus, perputaran uang bagus. Secara engagement di berbagai kanal sosial media juga gede. Terlihat dari beberapa pemain sepak bola ternama di dunia ya, kayak Ronaldo sama Messi kan followersnya paling banyak. Paling banyak ya. Untuk manusia ukurannya gitu. Dan kalau untuk soal perputaran uangnya ya soal Neymar. Iya, Neymar yang dibeli dari Barca ke PSG gitu. Dia dibeli di harga 8,4 triliun. Itu bisa bayar utang negara. Utang negara. Negara mana nggak tahu gua. 8,4 triliun buat satu orang. Belum termasuk gaji kan. Belum gaji, belum rumah kali mungkin. Jadi bola tuh sebenarnya yang bikin dia gede tuh secatatan gue tuh ada beberapa aspek ya, kayak hak siar udah pasti, ya kan? Salah satu di dalamnya. Terus sponsorship. Nah, sponsorship tuh nggak cuma yang kayak di dada doang tuh. Kayak di dalam stadion lo boleh ngiklan ya kan. Oh, billboard berarti ya? Billboard yang jalan tuh kadang kalau misalnya running tax gitu. Running tax gitu-gitunya jalan itu bayar angkanya tinggi banget. Karena kalau untuk konteksnya Premier League itu kan lo bisa dinonton di seluruh dunia ya kan. Karena salah satu liga yang ramah sama waktu Asia karena mainnya sore kan di sini. Dulu tapi ya? Enggak, sampai sekarang. Kalau misalnya kayak Liga Spanyol sama Serie A tuh masih kekeh. Jadi mereka main di prime-nya dia tuh. Dia main jam 8 malam misal. Itu tuh kan berarti di Indonesia tuh subuh kan. Sekarang siapa yang mau nonton Sassuolo sama Torino subuh-subuh, ya kan? Paling Pak Haji yang mau berangkat. Bentaran deh sebat dulu gitu loh, mau ke masjid gitu loh. Nah itu kalau lo bilang masa depan sepak bola tuh ada di tangan Gen Z sama Alpha, itu tuh karena kan tadi jarang ada yang nonton ya. Karena gue ngeliatnya tuh sepak bola tuh sebenarnya udah agak membosankan gitu. Maksudnya dengan rentang 4 kali 2 kali 45 menit gitu. Belum termasuk drama-dramanya kan di dalam. Dan kemungkinan gol-gol yang terjadi itu kecil. Bahkan ada beberapa pertandingan yang seri kan. Lu udah nonton? Iya, kemarin gue nonton sih. Cuman main boring ya kan? Iya, Indonesia Vietnam sih benar-benar boring juga sih. Hal-hal kayak gitu sih maksudnya yang bikin orang tuh udah mulai ngejauhin bola gitu. Lebih concern nonton highlight-nya gitu sih. Tapi dari lu sendiri deh, lu tuh pertama kali suka sepak bola tuh kapan sih kira-kira? Bola ya? Gue tuh inget pertandingan bola pertama gue tuh perebutan Scudetto 2001-2002. Iya, tapi kalau orang-orang main lama tuh pasti kenal itu Serie A dulu pasti. Di Serie A dulu. Emang karena kan dulu bola yang paling populer tuh di Serie A kan. Iya sih, benar-benar. Serie A terus baru masuk Premier League tuh, ya kan? Di salah satu stasiun TV itu kalau nggak salah main dari jam Isya, abis Bada Isya tuh gue inget banget. Pokoknya beres subuh jam 2. Nah, berarti lu kena Serie A dulu berarti? Serie A dulu pasti kan. Dan lu langsung suka sama Serie A atau? Ya karena emang itu akses yang bisa kita. Iya, maksudnya dulu kan sempat ada Premier League kan, dulu di TV apa gitu pokoknya. Kalau nggak salah ada Serie A sama Premier League, cuman kan Premier League pamornya dulu belum kayak sekarang kan. Jadi semua pemain bintang tuh dulu ada di Serie A tuh, kayak Batistuta lah, si Totti, terus ada Del Piero, Nedved, kayak gitu-gitu. Ronaldo Nazario dulu kan di Inter juga tuh. Tapi emang bener sih maksudnya kalau dulu tuh kita kan bukan
orang yang senang main HP gitu, karena ya biaya HP juga mahal juga. Iya. Dan TV itu salah satu hiburan media hibuban kita doang saat yang itu bisa, gitu. Bener-bener bisa diakses kapan aja. Iya, gitu, cuman TV gitu. Kalau nggak TV paling ngeliatin orang nonton TV. Ya. Itu di rental PS lo biasa tuh, ya kan bocah nonton. Nungguin, bang kapan bang selesai bang gitu. Kalau sleep off buru-buru. Gitu. Ya paling cuma itu kalau dulu. Jadi tuh apa kalau menurut gua orang-orang yang lahir di tahun 96 atau enggak di 90-an awal. 90-an awal ya. Ya pasti jatuh cinta dengan sepak bola. Iya benar-benar. Karena akses info bola tuh dulu cuma di koran bola sama soccer ya. Kalau soccer dapat poster tuh. Ya, iya, gue tahu tuh. Iya. Bener. Dan kalau misalnya apa ada kayak big match kayak Liverpool lawan MU. Oh iya rame banget ya. Rame tuh paling di headline tuh berita tuh. Ada nobar gitu-gitu. Nah, tadi nyinggung masa depan lagi nih, balik lagi ke masa depan bola ya. Karena kenapa sih dikhawatirkan bola tuh sebenarnya bakal tetap ada ya, maksudnya sampai kapanpun tuh bakal tetap ada, cuman hype-nya mungkin akan turun gitu. Karena kan tadi hak siar harganya makin lama tuh makin mahal. Iya. Bisa dilihat kayak dari Liga Inggris ini nih, ini udah berapa kali ganti dari awalnya di gratisin, dibeli pakai beIN Sport, terus ganti lagi kemana, sampai sekarang tuh apalagi gitu. Pokoknya tuh semakin tingginya si Premier League tuh semakin ninggiin harga hak siar, sementara konsumennya sendiri tuh kayak nggak ada yang jarang nggak ada peningkatan gitu. Nggak ada peningkatan signifikan gitu. Bukan perekonomian, maksudnya secara penontonnya gitu. Makin lama kan kayak tadi lu bilang kan makin ditinggal kan, karena sekarang akses informasi udah bisa dari handphone segala macem. Lu jadi cuman kayak ngeliat oh Barcelona mau beli Kessie, ya udah gitu. Iya. Tanpa lu tahu Kessie ini sebenarnya mainnya kayak apa sih, maksudnya. Gue tuh sekarang juga ragu gitu. Kalau misalnya gue nanya si Messi, lo pasti sih cuma tahu rasio golnya dia, kayak asisnya dia berapa. Coba lo lihat mainnya Messi. Mungkin Messi yang sekarang, maksudnya Messi yang di PSG sekarang sama yang di Barcelona awal-awal tuh mainnya udah jauh beda kayak gitu. Maksudnya kalau lo nonton langsung kan bisa kelihatan gitu. Iya sama, maksudnya juga beberapa kali gua nanya sama anak-anak muda juga, lu suka sama siapa Liverpool? Pemain Liverpool siapa? Michael Owen. Ya, jauh gila udah. Orang toko berarti dong. Itu jangan. Maksudnya cuma sekedar kenal nama doang gitu loh. Iya. Tapi Liverpoolnya apa itu enggak ini. Lu pas lawan ini nonton enggak? Enggak. Tuh, gue cuma dari highlight doang. Sama ini biasanya orang tahu bola tuh gara-gara nonton Just Talk. Udah lo arahan lo sesat aja. Nah, kenapa gue ngebahas soal ini sih? Nah, maksudnya ada salah satu konten kreator di YouTube yaitu Ferry Irwandi. Dia bilang kalau misalnya industri sepak bola kemungkinan besar akan hilang karena di generasi muda atau generasi Z sama Alpha udah hampir tidak mengikuti perkembangan olahraga ini. Hal tersebut dilihat dari pendapatan industri sepak bola yang mulai menurun dalam hal penyiaran. Dan dilansir dari Deloitte Football Money League, klub-klub top Eropa itu mengalami penurunan pendapatan sebesar 1,1 miliar euro. Dan mayoritas itu dari penyiaran gitu loh. Bener sih, emang apalagi pandemi kemarin ya, lebih lagi ya, dari tiket juga nggak terlalu. Cuman kalau hak siar balik lagi tadi sih, karena si pengelola liganya tuh ngerasa liga tuh terlalu kayak Premier League atau La Liga, jadi gue ada bintang gede nih bisa gue naikin. Apalagi kemarin Premier League baru datangin Haaland kan segala macam, itu hak siar bisa lebih ya. Cuman setahu gue tuh kalau di Inggris, jadi Premier League tuh ngebagi share ke beberapa TV. Misalnya dari BBC dapat, misalnya nih gue nggak tahu ya, TV yang megang hak siar BT Sport dapat, Sky Sport dapat, nanti tuh tinggal ganti-gantian aja. Makanya pandit bola Inggris kan pada banyak tuh di mana-mana kayak gitu. Nah, hak siarnya lumayan mahal sih. Iya, kalau misalnya itu untuk kalau kita ngomongin soal skena sepak bola luar ya gitu. Tapi kalau misalnya generasi muda itu udah mulai nggak tertarik dengan sepak bola Indonesia sendiri kan? Ya gimana mau tertarik? Iya juga sih. Iya, bukan yang mengecilkan, maksud gue tuh sepakat sama kata-katanya bapaknya siapa namanya, Emil Audero gitu, yang anaknya kan sempat mau di-approach ke timnas kan. Bapaknya tuh ngomong Asia aja nggak masuk, walaupun pada akhirnya masuk gitu. Cuman kan dari hal itu juga gue kayak iya juga sih, maksudnya apa yang mau dibangun. Kadang-kadang tuh gue kalau untuk sepak bola Indonesia oke lah, bola emang populer gitu di Indonesia kan. Cuman kenapa tuh harus jadi prioritas, sementara ajang-ajang lain tuh kita bisa berprestasi kan, kayak bulu tangkis, kayak lari gitu. Maksud gue itu aja gitu ditekenin. Lo kalau emang bola masih so-so, gue juga nggak yakin tim-tim Indonesia nih misalnya ketemu JDT tuh bisa survive apa enggak gitu. Tapi itu bukannya karena apa ya bang? Karena sepak bola sendiri maksudnya itu udah olahraga yang universal. Iya universal gitu, dan
menurut banyak orang Indonesia, masyarakat Indonesia itu sepak bola olahraga paling murah. Emang benar. Karena kita cuma punya bola doang sama lapangan udah gitu doang. Cuman nih gimana ya masalah kalau misalnya raket, raket mahal. Kalau misalnya ini, mesti apa yang bikin nggak tertarik sih menurut gue tadi sempat masalah durasi kan 2 kali 45 tuh. Sempat tuh Federasi Sepak Bola Dunia IFAB itu 2017 sempet kayak ngasih wacana bola tuh harusnya 2 kali 30 menit aja gitu. Gue sih sepakat sebenarnya. Maksudnya lebih efisien gitu loh, nonton bola juga lama-lama. Kadang gue tuh, lo pernah gak sih ada momen nonton bola ketiduran gitu? Iya sering sih. Itu karena terlalu lama gitu. Iya sih. Itu dan ini statementnya diamini sama legenda bola Italia si Gianfranco Zola juga. Ntar kita tampilin deh di teksnya. tinggal belakang. Banyak banget nih soalnya. Nah, kenapa sih bola pamornya kalah balik lagi ya tadi ya? Karena si orang tuh sekarang lebih seneng main game gitu karena punya proximity tuh kedekatan ya. Maksudnya lo bisa main sama temen-temen lo, bisa nata karakter hero sesuai mau lo gitu-gitu. Jadi ada kedekatan kayak gitu, orang lebih concern ke situ. Mungkin karena temen lo yang tanya Liverpool nggak tahu kan? Lo tanya RRQ dia tahu. Iya sih. Pasti. Dan apa ya maksudnya emang banyak orang juga yang bilang kalau misalnya e-sport tuh bakal menggantikan sport yang beneran gitu loh. Bener. Karena ya e-sport lu nggak usah harus kemana-mana, lu nggak harus keluarin keringat gitu. Sekarang apa tuh yang ada dunia baru namanya? NFT apa? Yang dunia multiverse gitu. Multiverse itu ntar lama-lama hidup lo jadi e-life. Iya. Udah, nggak ada hidup asli lo, nggak ada lama-lama. Masalahnya kan waktu itu kan soal multiverse juga kan banyak pertikaian kayak gue udah beli rumah di sini. Di mana? Ya di sini. Di mana? Itu sih maksudnya lebih ke itu ya, bola tuh lebih ke masalah waktu yang terlalu lama juga sih, sama orang tuh biasanya juga lebih concern ke hal-hal gede. Makanya kayak di Amerika kan basket sama NFL lebih digandrungin dibandingin MLS sekalipun ya. Sebelum Beckham datang kayak gitu sih, lebih emang pada akhirnya bakal ada pergeseran untuk bola itu sendiri, tapi untuk mati gue rasa sih belum benar-benar mati. Tapi dari lu sendiri nih kira-kira ini kan maksudnya kan untuk selanjutnya kan generasi Z sama Alpha yang mungkin mayoritas bakalan ada di dunia gini tuh. Nah kira-kira sendiri menurut lu di tangan mereka kira-kira sepak bola bakalan redup atau enggak gitu? Bola kalau menurut prediksi gue prediksi Joko Bodo bola tuh tetap ada, balik lagi tadi ya kan, bola tetap ada dan mungkin regulasi 2 kali 30 menit bakal dijalani sih kayaknya ya kan, nih menurut gue ya kan. Karena menurut gue sendiri juga kelamaan ya main bola. Kelamaan bener asli, gue 2,45 kayaknya apa ya gitu, apalagi kalau nonton kayak tim pertandingan yang nggak penting kayak Nation League kemarin, capek yang butuh nonton Nation League anjir. Itu kali ya soal sepak bola dari kita. Untuk info lebih lanjut soal berita sepak bola terkini silakan kunjungi di fifago.com. Iya, untuk update soal sepak bola, mungkin soal transfer atau soal jadwal pertandingan itu bisa cek di Instagramnya Fifago. Terus di bawah ada running text nggak sih? Masih ada ya? Masih ada. Dan jangan lupa kalau misal kalian ini masih lagi hype timnas gitu, kalian bisa beli baju soal timnas di yang kolaborasi antara Fifago dengan tracker ya. Ini ada baju AC Milan nggak tahu. Jangan. itu di link deskripsi di bawah gitu loh. Nah, terakhir sih ya kalau gue sih ngeliatnya kayak dari buku sepak bola 2.0 ya, Richard Guilanotti itu ngatain kan generasi muda itu adalah generasi flaneurs. Apa itu? Itu dukungan tapi semu. Ya. Iya. Cinta lo nggak berbalas. Iya, cinta lo hanya berbuah NFT. Oke, jadi dari kami Herlambang, sampai ketemu lagi di akhir kesempatan. Bye.